Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risman Pak dari Pemerhati Petani Sutra. Oh iya, silakan dulu. Ya, terima kasih Pak. Apa bisa saya ini Pak Risman? Ya, sedikit berdialog. Ya, dialog eksklusif lah sedikit Pak mengenai hasil pertanian di Sulawesi Tenggara. Cuma kan saya berbicara tentang bagaimana pemasarannya Pak. Apalagi yang saya pahamkan Pak Wahyu ini seorang marketing pemasaran hasil tani di Sulawesi Tenggara. Tentunya banyak memahami baik secara strategis maupun secara taktis bagaimana meningkatkan hasil pertanian sehingga petani kita di Sulawesi Tenggara ini mendapatkan hasil yang lebih baik untuk kesejahteraan mereka. Oke. Jadi barangkali Pak pada kesempatan hari ini mungkin ya refresh sedikit. Barangkali ada satu hal pertanyaan saya Pak, yaitu tentang market atau pemasaran hasil tani untuk menunjang hasil yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kira-kira Pak, menurut Bapak syarat marketing itu apa-apa yang harus dipahami oleh masyarakat sehingga mereka mendapatkan hasil yang lebih baik? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara marketing terkait perkembangan hasil pertanian, perkebunan maupun peternakan, berdasarkan pengalaman kami di lapangan, untuk petani yang ada di Sulawesi Tenggara ini, khususnya di kabupaten-kabupaten, itu hasilnya belum meningkat secara maksimal. Iya betul Pak, sepakat itu. Dikarenakan pertama mungkin belum mempunyai ilmu, kedua belum memahami cara bertani yang baik dan benar. Karena kebanyakan petani kita yang selama ini saya lihat di lapangan, mereka hanya berdasarkan kemauan atau semangat. Iya. Kalau semangatnya sudah kami lihat sudah Bagus. ya, hanya tinggal kita kasih ilmu atau tata cara. Kebetulan kami sebagai marketing lapangan mempunyai salah satu produk seperti yang saya pegang ini. Di sini ada pupuk organik, yaitu pupuk ini bisa dipakai untuk pertanian, perkebunan dan peternakan. Itu pupuk kimia atau non kimia Pak? Ya, ini non kimia, herbal. Kimia herbal. Iya, herbal. Jadi aman bagi hewan dan manusia, aman. Karena pupuk ini bisa dipakai di sapi, kambing, ayam, bisa dipakai. Serba bisa Pak ya? Serba bisa. Ini organik karena memiliki teknologi nano. Jadi bisa meningkatkan hasil panen sampai 30%. Ya, karena pupuk ini telah banyak diaplikasikan di Sulawesi Selatan, seperti di Makassar, di Kabupaten Goa, Kabupaten Bone, di Kabupaten Sidrap. Nah, maka dari itu kami selaku marketing lapangan yang ada di Kota Kendari ini mencoba memasarkan produk ini, yaitu pupuk paten dan pupuk TNT kepada masyarakat, khususnya para petani, sehingga bisa dipakai di lahan pertanian, perkebunan maupun peternakan. Karena di Sultra ini masih banyak petani-petani kita yang belum peningkatannya sangat signifikan. Seperti yang kami lihat di Kabupaten Konawe, di sana kan lebih cenderung ke beras atau padi. Ya, Di sana kan yang kami lihat itu ratusan hektar. Tapi untuk menghasilkan padi masih belum maksimal. Karena biasanya kami tanya kepada petani, kalau 1 hektar rata-rata itu mereka masih menghasilkan sekitar 4-5 ton per panen. Ya. Tapi berdasarkan pengalaman kami di kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah kami tinjau, di sana yang telah memakai pupuk ini
pupuk herbal ini, pupuk paten ini maupun pupuk TNT ini, di sana dalam 1 hektar itu sawah bisa menghasilkan 8 sampai 9 ton padi. Bisa selisih 2 atau 3 ton Pak ya kalau Dia iya, khususnya Bang. iya. Nah, kemudian yang telah kami lihat juga di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Goa, di Kecamatan Tangrali dengan Kecamatan Moncobe, di sana juga para petani sudah memakai di tanaman cabai, kemudian kepada ayam potong. Di ayam potong itu mereka pakai biasanya umur 25 hari itu bobotnya hanya 0,8. Ya. Tapi dengan memakai pupuk herbal ini, mereka 25 hari itu ayamnya bisa sampai 1 kilo bobot badannya. Kemudian di cabai, tanaman cabai, teman-teman di Sulawesi Selatan, mereka sudah memakai pupuk ini. Dulu biasanya mereka panen kalau di pupuk dengan tanaman cabai di Sulawesi Selatan, biasanya dalam 1 hektar itu mereka biasa paling hanya 1 ton, 1 ton lebih sedikit. Tapi dengan memakai pupuk ini mereka bisa 2,5 ton per hektarnya. Berarti kita sudah bisa lihat bahwa pupuk ini 1 ton ya dalam per hektar. Itu untuk cabai. Itu cabai. Tapi kalau untuk itu kan bicara tentang jumlah Pak ya. Iya. Artinya sudah besar karena menghasilkan 1 ton dalam per hektar. Tapi kalau bicara marketing sana bagaimana? Kalau bicara market di Sulawesi Selatan, karena dia provinsi sudah duluan maju daripada Sumatera, di sana masyarakatnya kan sudah banyak, jadi pemakainya juga sudah banyak. Iya. Kemudian konsumsinya untuk produk-produk petani itu besar. Nah, kita di Sulawesi Tenggara ini lahan masih banyak kosong, masih sekitar 80% lah lahan di Sulawesi Tenggara ini. Nah, itu yang perlu kita gali, terutama yang minggu lalu yang kami tinjau di Kabupaten Bobana, mungkin dari Bapak ya. Oh iya, saya sebagai perwakilan masyarakat tani pada saat itu sempat juga berdialog beberapa menit di sana Pak ya. Iya. Masyarakat. Nah, pada pekan lalu kami tinjau itu di Kabupaten Bobana. Di sana lahan sangat luas. Ada saya lihat banyak lahan di sana. Iya, ada tanaman padi saya lihat. Kemudian ada nilam. Iya, nilam ada. Kemudian yang saya lihat itu di Poleang, itu ada tambak ikan sama tambak udang. Iya. Nah, dengan pupuk ini, pupuk organik ini, alhamdulillah tanaman seperti padi, nilam maupun udang atau ikan bisa kita aplikasikan. Iya, supaya hasil panen petani yang ada di Kecamatan Bobana, Kabupaten Bobana, Kecamatan Poleang sana bisa meningkat seperti teman-teman yang berada di Sulawesi Selatan. Nah, inilah yang menggugah hati saya, sehingga bagaimana bisa kita meningkatkan panen yang ada di teman-teman kita di Provinsi Sulawesi Tenggara ini, khususnya teman-teman yang ada di Kabupaten Bobana sana, di Kecamatan Poleang. Karena pada pekan lalu kami sempat survei ke sana. Ya. Jadi Pak, kita akhiri dialog eksklusif kita hari ini. Saya sedikit ingin bertanya tentang pemasaran hasil tani. Jadi kan akhir-akhir ini banyak para petani kita yang memiliki kebun-kebun yang luas, misalnya perkebunan, kemudian petani tambak misalnya dan lain-lain. Tapi terkadang petani kita yang ada di Sulawesi Tenggara kadang diperhadapkan dengan hasil yang kurang maksimal begitu Pak. Maksud saya, ada nggak bantuan dari pihak perusahaan Bapak untuk bagaimana misalnya membangun kerjasama nilai kontrak antara pihak perusahaan Bapak sebagai pengadaan obat-obatan untuk petani, dalam hal ini pupuk, itu bisa dimitrakan untuk hasil tani. Ya, silakan Pak. Ya. Nah, pupuk organik ini kita akan coba di Kabupaten Bobana, Kecamatan Poleang. Kebetulan saya pernah pekan lalu ke sana. Kita bisa adakan kerjasama karena kita punya proposal ada, bisa kita masukkan dan bisa kita melalui
lembaga-lembaga adat atau seperti yayasan, agar para petani yang ada di Kabupaten Bobana di sana bisa terbantu. Iya. Dengan adanya pupuk ini, karena pupuk ini sangat luar biasa hasilnya. Karena 2 tahun terakhir ini yang kami pantau di Sulawesi Selatan, alhamdulillah sangat signifikan. Asal dengan tanda kutip para petani yang ada di Kabupaten Bobana bisa berinteraksi dengan kami, Iya, siap Pak, siap. sehingga kami sebagai distributor pupuk herbal bisa mengaplikasikan ke tanaman para petani-petani yang ada di Kabupaten Bobana. Siap. Jadi saya kira itu Pak, terakhir dari permintaan teman-teman, kawan-kawan dari petani Sutra juga ingin meminta waktunya Pak Wahyu selaku marketing perusahaan untuk kembali berdialog. Kemudian yang kedua ingin membangun kontrak kerjasama petani, baik dari pengadaan pupuk maupun hasil tani Pak. Itu harapan mereka. Makanya kehadiran saya hari ini juga sebagai perwakilan masyarakat tani di Sulawesi Tenggara dari 17 kabupaten dan kota. Saya minta kesediaannya Pak, nanti kita agendakan di waktu yang lain. Mudah-mudahan ada waktu dan kesediaan Bapak, itu kami harapkan. Tapi kira-kira ada waktunya Pak ya? Insya Allah, karena kami juga secara pribadi memang kita butuh bukti bahwa selama ini kita lihat yang ada di Sulawesi Selatan, dan kita coba cari bukti yang ada di Sulawesi Tenggara. Siap. Kebetulan pupuk organik ini sangat potensi untuk kita kembangkan di Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan Pak ya. Iya. Jadi tinggal nanti kami kabari Pak ya. Boleh. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak atas kesempatan diskusi hangatnya hari ini, dan saya ucapkan terima kasih dari perwakilan petani Sutra. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.